Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti, belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ibu yang tidak hanya menjalankan peran di dalam keluarga, tetapi juga berusaha mandiri secara ekonomi melalui berbagai kegiatan usaha. Salah satunya adalah mompreneur yang berhasil mengembangkan usaha es teh sederhana menjadi sumber penghasilan yang berarti. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan perjalanan singkat seorang mompreneur yang inspiratif. Sebelum memasuki sesi wawancara, berikut adalah perkenalan dari anggota kelompok kami. Saya Sister Triana Setiarini, saya Asdel Fiana Zaro, saya Emalia Indra, saya Filma Fizatulana, Saya Mas Najidan. Oke, perkenalannya segitu dulu ya. Sekarang langsung aja kita lanjut ke bagian serunya, wawancara dengan mompreneur es teh. Yuk kita tonton. Yuk. Halo guys, hari ini kita akan mengunjungi salah satu UMKM minuman yang lagi viral nih. Nah, kali ini kita akan langsung bersama ownernya dari pemilik UMKM di sini, yaitu Mbak Fani. Halo Mbak Fani. Halo. Oke kakak, saya mau tanya ini, kakak boleh cerita sedikit tentang usaha es teh kakak? Nama usahanya dan sejak kapan mulai berjalan? Iya, nama usahanya Teh Desa Indonesia. Ini usahanya sudah dari tahun 2023 sampai 2025, jadi sudah 2 tahun Mbak bergerak di bidang minuman, jualan es teh jumbo. Oke, untuk menu apa saja yang kakak jual? Apakah ada varian es teh favorit yang paling banyak dibeli pelanggan? Ada ya Mbak, untuk yang favorit itu kita di original jasmine tea itu dengan harga Rp3.000. Kemudian untuk yang varian rasa itu di teh rasa lemon, karena dia lebih ada seger-segernya, manis asamnya. Kalau yang ori kan rasa yang teh biasa dengan rasa jasmine tea aja. Oh, berarti yang best seller itu yang original ya, jasmine tea? Original dan lemon tea itu yang paling banyak dicari. Oke. Terus kenapa memilih es teh dibandingkan jenis minuman yang lain? Karena kalau kita jualan es teh itu mudah untuk dijalankan Mbak usahanya, tanpa perlu modal yang cukup banyak kayak gitu. Dan es teh sendiri itu lebih disukai oleh banyak kalangan. Jadi kalau kita jualan es teh, menurut aku ya, kalau kita jualan es teh itu lebih mudah untuk dijalankan. Kalau misalnya jualan makanan kan kita harus prepare masak dan lain sebagainya. Tapi kalau es teh kan kita hanya masak air aja gitu. Oke, terus untuk awalnya bagaimana kakak sampai kepikiran untuk buka es teh? Ada cerita khusus di balik keputusan itu nggak? Ya ceritanya ada sih Mbak, tapi cukup panjang ya. Karena dulu tuh saya pernah bekerja menjadi kepala toko di salah satu perusahaan es krim di Indonesia. Kemudian bekerja selama 2 tahun, untuk gajinya itu kurang Mbak menurut saya. Jadi saya memutuskan buat punya usaha sendiri. Dan kalau kita kerja sama orang itu kan kita bingung ya atur waktunya, apalagi saya kan sudah menikah, punya anak, saya harus bekerja, masih harus ngurus anak dan suami. Jadi kalau kita kerja sama orang itu kan jam kerjanya sudah ditentukan, tapi ketika kita itu punya usaha sendiri itu saya rasa lebih fleksibel Mbak, kayak gitu. Ya kalau ikut orang kan pasti gajinya tetap di itu aja kan ya Mbak ya? Betul, untuk gaji juga kita kan hanya segitu-segitu aja Mbak, nggak ada peningkatan. Nah kalau misalnya kita punya usaha, itu biasanya sih bisa dapatnya lebih banyak, seperti itu. Oh oke, baik.
Terus siapa yang paling mendukung saat memulai? Keluarga ikut membantu juga nggak Kak? Tentunya ikut membantu sih Mbak, membantu support, lebih ke support dan mendoakan ya. Tapi kalau untuk terjun langsung itu lebih ke saya dengan karyawan yang mengerjakan langsung seperti itu. Kalau untuk suami juga alhamdulillah ikut mensupport kan nih Mbak? Iya betul Mbak. Jadi kita itu kan sudah menikah, jadi kan tetap harus izin dulu Mbak sama suami, boleh nggak misalnya kalau aku mau punya usaha, ternyata suami mensupport Mbak seperti itu. Alhamdulillah ya Mbak dapat dukungan dari keluarga semuanya. Iya. Terus waktu pertama buka, tantangan apa yang paling terasa buat Kakak? Waktu pertama kali buka itu tentunya ada perasaan laku nggak ya, bakal ada yang beli nggak ya, kayak gitu. Soalnya es teh jumbo sendiri kan di mana-mana ada banyak ya Mbak saingannya. Nah itu yang membuat saya itu ada perasaan takut dan cemas seperti itu. Tapi ternyata berjalannya waktu brand teh desa Indonesia ini tuh cukup diminati oleh banyak kalangan seperti itu. Dan akhirnya kakaknya bisa melawan rasa ketakutan itu ya Kak? Betul, karena apa ya, berjalannya waktu ternyata kan pelanggannya sudah banyak kayak gitu, sudah punya pelanggan yang kalau datang itu bisa sehari 3 sampai 4 kali, Mbak, kayak gitu. Jadi ternyata tidak semengerikan itu. Apa yang kita pikirkan tuh belum tentu terjadi kayak gitu. Berarti ketakutannya tuh ada di diri sendiri. Betul, ketakutan itu hanya ada di diri sendiri. Padahal kayak faktanya tuh belum tentu seperti itu gitu loh. Oke, oke baik. Terus menurut kakak, sifat atau kebiasaan yang paling membantu kakak tetap konsisten menjalankan usaha es teh ini? Yang pasti kita harus giat ya Mbak, giat, teliti dan konsisten. Terutama kalau kita lagi nggak mood, ya kita harus tetap profesional Mbak kalau kita berjualan. Jadi harus ramah sama pembeli kayak gitu, dan rasa juga harus kita jaga supaya orang yang datang itu tidak kecewa. Kok hari ini enak, misal besok nggak enak seperti itu. Kita harus jaga konsisten, jaga apa namanya, jaga mood juga gitu loh. Ya itu aja. Oke. Terus sebagai ibu yang berbisnis, bagaimana ibu membagi waktu antara keluarga dan usaha? Saya ada jadwal harian sih Mbak. Jadi untuk membagi waktu itu biasanya saya jadwalin pagi ke siang itu saya bantu-bantu di toko, dan misal kayak restock bahan baku yang habis gitu itu saya kerjakan di paginya karena kan anak sekolah ya. Nah kemudian setelah pulang sekolah itu jemput anak, ya udah saya kembalikan ke karyawan, saya percayakan sama karyawan yang menghandle. Jadi sore ke malam itu saya fokus ke keluarga kayak gitu. Jadi usaha tetap berjalan, keluarga tetap jalan, tetap aman semualah Mbak kayak gitu. Oke, baik. Terus nah ini dalam menjalankan usaha es teh, hambatan apa yang paling sering kakak alami? Untuk hambatan itu lebih ke cuaca sih Mbak, karena kan kita jualan minuman dingin. Ketika hujan itu omsetnya pasti ada penurunan Mbak, tapi kalau pas panas itu omsetnya sangat menyenangkan. Nah, kemudian juga ada satu lagi sih Mbak, lebih ke SDM. Jadi ke karyawan itu sering keluar dan masuk kayak gitu. Kalau keluar masuk itu karena di sini sendiri kan bisnisnya menengah ke bawah. Biasanya itu lebih ke anak-anak yang mahasiswa yang ngisi, karena mereka misalnya resign itu karena alasannya mungkin apa namanya lanjut kuliah lagi, atau misalnya memang dia itu nggak bisa disambi karena dia maksudnya nggak bisa disambi kerja gitu loh, mau fokus kuliahnya dulu, biasanya tuh alasannya kayak gitu. Oke, oke. Terus apa pesan kakak untuk ibu-ibu yang lain yang ingin memulai usaha minuman seperti es teh seperti punyanya kakak? Mulai aja dulu sih Mbak, segala sesuatu kalau kita nggak coba itu kan kita nggak tahu hasilnya. Yang penting kita mulai dulu dengan modal yang seadanya gitu. Kita nggak harus memulai dengan modal yang besar-besar dulu. Fokus dengan misalnya varian teh jumbonya sendiri. Nanti kalau ternyata banyak peminatnya, kita bisa tambahkan tuh varian-varian lain seperti yang teh rasa-rasa atau yang dengan soda atau yang susu-susu kayak gitu. Kan kalau yang teh aja kan modalnya bisa diminimalisir seperti itu. Oke.
Untuk harapan kakak ke depannya untuk usaha ini apa? Harapannya tentu saja ya Mbak, omsetnya semakin baik, semakin stabil, pelanggannya makin banyak. Kemudian saya juga pengen ya kalau misalnya ke depan itu kita buka cabang lagi kayak gitu. Oke, terima kasih banyak kakak sudah sharing cerita tentang usaha es tehnya. Semoga wawancara ini dapat jadi inspirasi buat teman-teman yang mau memulai usaha minuman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dari kelompok lain. Bye-bye.